Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didi Silvani dari kelas D. Nomor induk mahasiswa saya 2020-267. Pelajaran yang bisa dipetik adalah setiap detik dalam hidup adalah perjalanan. Setiap perjalanan adalah pelajaran. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hukum administrasi negara. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai istilah dan pengertian hukum administrasi negara. Ada berbagai istilah di dalam penyebutan hukum administrasi negara yang merupakan terjemahan dari Administratiefrecht yang dikenal di negara Belanda, Verwaltungsrecht yang dikenal di negara Jerman, Wet administratif di Prancis, dan administratif law di negara Inggris dan Amerika. Van Vollenhoven mengemukakan bahwa hukum administrasi negara adalah suatu gabungan ketentuan-ketentuan yang mengikat badan-badan yang tinggi maupun rendah apabila badan-badan itu menggunakan wewenangnya yang telah diberikan kepadanya oleh hukum tata negara. Dari berbagai pengertian hukum administrasi negara, maka dapat disimpulkan bahwa hukum administrasi negara adalah hukum yang mengenai pemerintahan dan segala peraturan-peraturan di dalamnya, serta bagaimana menjalankan fungsi dan tugas pemerintah tersebut dalam bidang kehidupan masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai sumber hukum administrasi negara. Sumber hukum administrasi negara dibagi menjadi dua, yaitu sumber hukum material dan sumber hukum formil. Sumber hukum material terdiri atas sumber hukum historis, sosiologis, dan filosofis. Sumber hukum historis sebagai sumber pengenalan hukum pada saat tertentu, meliputi undang-undang dan putusan hakim. Kedua, sebagai sumber di mana pembuat undang-undang mengambil bahan dalam membentuk peraturan perundang-undangan, seperti sistem hukum Romawi dan sistem hukum Prancis. Yang kedua, sumber hukum sosiologis. Sumber hukum ini dalam pengertiannya meliputi faktor-faktor sosial yang mempengaruhi isi hukum positif. Artinya, peraturan hukum tertentu mencerminkan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Yang ketiga, sebagai sumber filosofis, yaitu sebagai sumber hukum yang adil dan sebagai sumber untuk mentaati kewajiban hukum. Untuk sumber hukum formal terdiri dari 4, yaitu peraturan perundang-undangan, yang kedua praktek administrasi negara, yang ketiga jurisprudensi, yang keempat doktrin. Selanjutnya mengenai kegiatan administrasi negara. Ada 2 macam kegiatan aktivitas atau perbuatan dari pejabat administrasi negara, yaitu kegiatan yang bersifat yuridis dan non-yuridis. Kegiatan yang bersifat yuridis terdiri dari 4, yaitu penetapan, rencana, norma jabaran, dan legislasi semu. Penetapan yaitu perbuatan sepihak yang bersifat administrasi negara. Rencana bertujuan agar tercipta suatu keadaan yang tertib. Norma jabaran yaitu membuat norma-norma, dan legislasi semu yaitu membuat aturan-aturan hukum. Kegiatan yang bersifat non-yuridis juga ada 4, yaitu pemerintah negara, manajemen keadministrasian negara, pengendalian badan usaha negara, dan terakhir tata usaha negara. Selanjutnya, syarat-syarat pelaksanaan HAL. Syarat-syarat pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh administrasi negara yaitu 1. Efektivitas. Kegiatan harus mengenai sasaran atau tujuan yang ditetapkan. Yang kedua, legitimasi. Kegiatan jangan sampai menimbulkan keributan agar dapat diterima masyarakat setempat. Yang ketiga, yuriditas. Syarat yang menyatakan bahwa perbuatan pejabat administrasi tidak boleh melawan hukum dalam arti luas. Yang keempat, legalitas. Legalitas yaitu perbuatan atau keputusan harus berdasarkan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, moralitas. Moral dan etika umum wajib dijunjung tinggi. Yang keenam, efisiensi.
wajib dikerjakan seoptimal mungkin, kehematan biaya, dan produktivitas wajib diusahakan setinggi-tingginya. Dan selanjutnya, teknik dan teknologi wajib digunakan untuk mengembangkan atau mempertahankan mutu prestasi dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya mengenai phrase Emerson dan determine the popular. Secara bahasa, phrase Emerson berasal dari kata free yang berarti artinya bebas, lepas, dan merdeka. Sementara itu, Emerson berarti mempertimbangkan, menilai, menduga, dan memperkirakan. Dan phrase Emerson berarti orang yang memiliki kebebasan untuk menilai, menduga, dan mempertimbangkan sesuatu. Phrase Emerson ini muncul sebagai alternatif untuk mengisi kekurangan dan kelemahan di dalam penerapan asas legalitas. Dan determine the popular adalah suatu perbuatan dari aparatur negara atau alat perlengkapan negara yang menggunakan wewenang yang ada padanya tidak sesuai dengan aturan hukum yang memberikan dasar wewenang itu sendiri. Awal mula istilah determine the popular berasal dari Prancis, badan suatu peradilan yang dikenal dengan sebutan Conseil d'État. Badan ini berfungsi sebagai penasihat administrasi maupun menjalankan fungsi peradilan. Selanjutnya, mengenai asas-asas pelaksanaan pemerintahan yang baik. Menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, terdiri dari 8 asas sebagai berikut, yaitu asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan, perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. Selanjutnya, asas kemanfaatan, yaitu manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara kepentingan individu dengan kepentingan yang lain. Yang ketiga, asas ketidakberpihakan adalah asas yang mewajibkan badan atau pejabat pemerintah dalam menetapkan keputusan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tanpa diskriminatif. Yang keempat, asas kecermatan. Asas ini mengandung bahwa suatu informasi harus didasarkan pada suatu informasi yang akurat serta seperti dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan atau pelaksanaan, sehingga keputusan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan tersebut ditetapkan. Selanjutnya, asas tidak menyalahgunakan kewenangan adalah asas yang mewajibkan setiap badan atau pejabat pemerintah tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan atau tidak mencampur adukan kewenangan. Selanjutnya, asas keterbukaan adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan pelindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. Selanjutnya, asas kepentingan umum, yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan atau kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, natif, dan tidak diskriminatif. Yang terakhir adalah asas pelayanan yang baik, adalah asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di samping itu, dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, asas-asas umum pemerintahan yang baik tersebut dijadikan asas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam mewujudkan kesejahteraan tersebut, pemerintah sebagai pemberi pelayanan publik harus memenuhi tujuan yang hendak dicapai dalam pelayanan publik tanpa membeda-bedakan.
Selain itu, masyarakat juga dapat menggunakan akses tersebut untuk mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajibannya, sehingga tidak terjadi benturan antara pemerintah sebagai pemberi pelayanan publik dan masyarakat sebagai penerima pelayanan publik. Sekian presentasi PPT Hukum Administrasi Negara dari saya. Apabila ada salah kata atau kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.